Jadi yang penting anaknya diam, HP, waktunya makan tidak teratur. Kadang kan wis lupa kalau pegang HP itu, lupa ngasih makan anak, lupa ngasih segalanya. TBC lebih mengancam karena kalau pengobatannya tidak tuntas, rata-rata ya akhirnya meninggal. Tingkat penularannya juga sangat-sangatlah menular karena penularannya kan lewat udara. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Kome. Saya tuh kadang tuh ya, Bu, pikirnya tuh gini, ini anggota DPR dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, keluarga gitu, ujung-ujungnya menjadi anggota DPR, terjun di dunia politik. Seperti sekarang, Bu Sri ini latar belakangnya adalah seorang perawat. Bahkan 3 bersaudara, perawat semua. Tapi semuanya juga berakhir di anggota DPR. Iya. Ini gimana, Bu? Boleh diceritakan nggak, Bu? Ini 3 bersaudara, perawat semua. Kemudian 3-tiganya juga menjadi anggota dewan. Gimana ceritanya ini, Bu? Iya, mungkin ini takdir dari Allah aja. Jadi secara kebetulan kami 3 bersaudara memang sekolah di kesehatan. Waktu itu awalnya saya yang dulu sekolah di SPK. Waktu itu SPK itu sekolah perawat kesehatan, sederajat dengan SMA. Berarti setelah SMP langsung masuk ke SPK gitu? Iya, karena bapak saya almarhum itu pengen punya anak jadi perawat. Jadi lulus SMP itu saya sudah didaftarkan di SPK itu. Dan kakak saya masih SMA, karena kan kita hanya selisih 2 tahun sama kakak. Dan kakak lulus SMA itu mau kuliah jauh, itu kan ya karena kami ini kan keluarga di desa petani, ibu saya single parent, jadi kita nggak mau jauh-jauh dari orang tua. Jadi akhirnya yaudah ada sekolah D3 keperawatan di Bojonegoro. Akhirnya kakak juga kuliah di situ. Nah, setelah saya lulus SPK dan kakak masuk Akper, terus kebetulan adik saya ini juga lulus SMA, bingung mau ke sekolah kemana. Ya sudah, ke Akper aja. Jadi kita akhirnya semua lulusan Akper, perawat. Jadi yang memulai sekolah perawat ini justru Bu Sri dulu? Saya. Anak kedua dulu nih? Iya, waktu itu adanya SPK, dulu masih ada SPK, kalau sekarang kan sudah enggak. Jadi setelah lulus SMP ke SPK. Tapi dengan berjalannya waktu, saya kuliah sambil kerja. Setelah terima kerja, baru saya sambil kuliah sambil kerja. Pertama melanjutkan ke D3 keperawatan di sini juga di Akper Rajek Wesi, dan tahun 2014 kalau tidak salah melanjutkan ke S1 keperawatan di Setikes Muhammadiyah Lamongan. Gitu. Ketemu sama Bapak berarti pas kapan ini, Bu? Ketemu sama Bapak pas sudah kerja di Rumah Sakit Aisyah. Berarti setelah D3 atau setelah S1 bahkan ya? Belum. Jadi belum kuliah. Jadi saya lulus SPK itu kan kita mau kuliah lagi. Waktu itu SPK mau kuliah ke kebidanan Akbid. Itu waktu itu kan Akbid belum menerima yang lulusan SPK. Yang diterima malah justru SMA. Jadi
waktu itu saya juga bingung mau melanjutkan ke P2B juga jauh. P2B itu apa, Bu? Program pendidikan bidan. Oke. Waktu itu juga jauh-jauh tempatnya. Akhirnya saya juga oh kalau saya kuliah jauh juga kasihan ibu. Jadi akhirnya saya melamar kerja. Alhamdulillah bisa bekerja di waktu tahun 99. Lulus SPK itu kan 98. 99 saya diterima kerja jadi tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Sosodoro, Jatikusumo di sini di Bojonegoro. Setelah itu akhirnya Ibu ketemu dengan Bapak itu tadi? Belum. Oh belum, masih panjang di sini. Kan masih belum ada niatan nikah kan. Kalau lulus SPK waktu itu kan sederajat SMA kan baru usia 18 19 ya. 99 saya kerja di RSUD, terus 2001 saya pindah ke rumah sakit swasta yang di Bojonegoro, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, sampai 2024 kemarin. Saya nikah tahun 2002. Jadi setahun setelah saya kerja di Rumah Sakit Aisyah, baru saya menikah. Setelah nikah 2003 kalau nggak salah 2003 saya kuliah D3. Lulus 2005. Kan 2 tahun. Karena kita sudah dari SPK jadi program khusus. Jadi 2 tahun kuliahnya. Kemudian setelah itu S1. Ya, setelah itu S1. Anak-anak ada yang nurun jadi perawat nggak, Bu? Atau jadi dokter atau tenaga medis yang lainnya begitu? Anak saya yang pertama nggak mau dokter, juga nggak mau perawat. Kelihatannya nanti ini penerus karena kakak saya juga anggota DPR Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan beliau ketua DPC Partai Demokrat di Bojonegoro. Dia sudah 5 periode di DPRD, jadi seringkali diajak kemana-mana. Dia kuliahnya milih hukum, jadi di hukum di UNER. Dan ya kelihatannya menjadi penerus di dunia politik jadinya ya. Iya. Jadi SMP SMA-nya kan mondoknya juga di sini kok. Ya, jadi mungkin terdidik dia itu juga mandiri, alhamdulillah, dan jiwa sosialnya juga kata ustadznya dulu itu cukup bagus, tinggi ya, Bu ya. Itu cukup bagus. Bisa nanti dilihat IG-nya. Iya, siap. Itu terpilih juga waktu itu ikut itu loh pemilihan caleg parlemen remaja. Alhamdulillah juga terpilih. Jadi mungkin dari situ sudah dia ada bibitnya nanti, ini berarti. Ya, mungkin kalau ya jadi mungkin nanti penerus kita ya di politik. Ibu selama 23 tahun 4 bulan menjadi tenaga medis, tenaga kesehatan. Ada pengalaman apa aja sih, Bu? Wah, pengalamannya kan juga banyak. Yang paling diingat deh, Bu, selama 23 tahun ini? Jadi di rumah sakit, ya anak saya yang nomor 2 ini sebenarnya kan, ya ini mungkin cerita dulu ya. Iya, boleh. Yang nomor 2 ini sebenarnya pengen jadi perawat. Loh, saya juga kaget, saya gini kan, waduh jangan perawat Tondo, saya gitu kan. Karena apa ya, perawat itu kan kita harus ini karena tersoro ya, maksudnya pekerjaan yang berat. Jadi mulai kita melayani pasien, melayani orang sakit, mulai dari personal hygiene-nya, terus kita mitranya dokter kan harus bagaimana pasien ini cepat sembuh bagaimana. Jadi tidak hanya dari medisnya kan, dari segi
perawatan sehari-harinya, dari edukasinya. Terus kalau kita tidak terbiasa dengan merawat pasien itu kan tidak semua dari kalangan yang ini orang-orang yang, tapi kan kebanyakan kalau di daerah ini kan pasiennya kan dari bawah, dari desa, dan itu waduh nanti makanya kan, loh kenapa? Iya saya pengen, anak saya itu pengen perawat. Loh. Saya jangan perawat, karena saya kan perawat, jadi tahulah susahnya, jadi iya susahnya, suka dukanya. Jadi kita itu kalau ya dinas pagi, sore, malam, kalau malam kan pasti tidak tidur karena kan akan standby untuk jaga pasien, ada tindakan apa, ada ya pasien, semua kan kebutuhan pasien mulai dari personal hygiene sampai dan lain sebagainya. Itu semuanya kan jadi urusannya perawat. Iya, begitu ya, Bu, jadi urusannya perawat. Nanti kalau kamu ini ndak, saya gitu kan, udah jadi pengusaha aja atau jadi dokter boleh lah, Bu. Dokter, mungkin. Iya, dokter atau pengusaha atau apa gitu. Saya gitu kan, pokoknya jangan perawat. Kalau dokter enggak apa-apa. Masa ibunya perawat, nanti kamu perawat. Saya gitu kan. Jadi ya semoga nanti yang kedua bisa jadi dokter gitu ya, Bu ya. Kalau yang nomor 3 sudah sejak kecil nak ditanya, dia pengen jadi dokter anak. Ini ya alhamdulillah. Ada penerusnya berarti nanti. Mudah-mudahan. Ibu selama 23 tahun menjadi tenaga medis ya di Bojonegoro terutama, apa sih Bu perbedaan dari kacamata seorang Sri Wahyuni saat ini yang sudah menjadi anggota DPR? Perbedaan pada saat dulu menjadi tenaga medis dan sekarang menjadi anggota DPR. Kesehatan di Bojonegoro itu keadaannya seperti apa? Kalau dari sisi fasilitas, perbedaannya sangat jauh dulu dibanding sekarang. Kalau dulu dokter-dokter spesialisnya kan belum lengkap, jadi sedikit-sedikit kita rujuk ke Surabaya, sedikit kita rujuk kayak gitu. Alhamdulillah sekarang fasilitasnya sudah lengkap di sini, kecuali kalau di daerah ini kecuali MRI, tapi nanti ke depan kan juga sudah ada. Jadi mulai dari dokter spesialis, subspesialis sekarang sudah tersedia di daerah, terutama di Bojonegoro. Jadi meminimalisir untuk pasien ini dirujuk. Jadi dari segi fasilitas ini perbedaannya cukup mencolok berarti ya, Bu? Cukup mencolok. Peralatannya kan lebih lengkap, canggih, dan dokternya juga tersedia. Jadi mulai dari spesialis, subspesialis di sini kan sudah ada semua, tersedia semua. Dulu kan zaman saya pas baru awal-awal kerja di rumah sakit umum, kalau ada kecelakaan yang tidak sadar sampai parah begitu, sampai ini kan rujuk karena belum ada ortopedi, belum ada bedah saraf. Kan seperti sini sekarang sudah ada ortopedi, sudah banyak, spesialis bedah saraf juga sudah ada. Nah kalau kita bicara tentang kesehatan, tidak hanya fasilitas, berarti juga kesadaran masyarakat akan kesehatan begitu ya, Bu ya. Nah, di Indonesia tuh sebenarnya kalau kita bicara tentang kesadaran masyarakat, ada stunting, kemudian penyakit gigi dan mulut, dan TBC. Ini tiga perkara dalam kesehatan yang saat ini masih banyak kasusnya, meskipun sudah ada banyak sekali program dan usaha dari pemerintah. Kita bicara tentang stunting dulu. Di Bojonegoro saat ini bagaimana? Apakah sudah ada penurunan, Bu? Mungkin dari tahun 2023 ke 2025 kan belum selesai ya, Bu? Iya, 2024. Mulai dari 2023 sampai sekarang deh. Iya, kalau stunting ini kan masalah dimanapun itu pasti ada. Nggak cuma di Bojonegoro sebenarnya. Seluruh Indonesia Iya. 3 masalah ini. Tapi
untuk di Bojonegoro, alhamdulillah kemarin Pak Bupati menyampaikan ada penurunan sekitar 12%, dari 4,8 itu turun jadi 12%. Dan upaya-upaya dari pemerintah kabupaten juga sangat luar biasa. Sudah ada penanganan stunting dari mulai usia remaja. Kan kita itu ada posyandu remaja. Kalau di desa itu nanti di bawah ini tenaga kesehatan dari Puskesmas. Jadi kita ada posyandu remaja, itu kita edukasi supaya tidak terjadi kekurangan darah. Kan bagi perempuan yang menstruasi itu kan diberikan tablet tambah darah. Betul. Karena nanti usia remaja ini kan kalau sudah menikah kan akan hamil. Kalau hamil itu kalau dia kurang gizi, kurang darah kan juga akan berimbas ke anaknya. Jadi mulai dari remaja ini ada posyandu remaja. Terus nanti usia pranikah itu juga ada tim pelaksana khusus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi istilahnya pendampingan itu di desa. Itu dari pranikah itu dicek keseluruhan dan diupayakan edukasinya kan supaya tidak nikah dini dan lain sebagainya. Terus setelah menikah, saat hamil pun itu ada pendampingan dari pemerintah yang menunjuk pelaksana kegiatan itu, yang ditunjuk kader. Jadi di desa itu ditunjuk kader pelaksana yang membantu melakukan pendampingan. Jadi ada kader warga setempat itu sendiri dan ada tenaga kesehatannya juga, dan tentunya juga dari petugas puskesmas yang itu melakukan pemeriksaan secara berkala. Kalau tidak salah itu melakukan pendampingan selama hamil, trimester pertama, kedua, ketiga itu dikunjungi dan dilakukan pemeriksaan. Kalau misalkan ada tanda-tanda ini hamilnya mengalami masalah, nanti harus dirujuk dan lain sebagainya, itu kan langsung komunikasi dengan bidan desanya setempat, seperti itu. Terus setelah lahir pun juga ada kunjungan, ada pendampingan. Jadi selama anak ini ibu nifas dikunjungi, dan bayinya pun juga dikunjungi oleh tim yang ditunjuk itu, TPK itu ya. Itu sampai anak ini berusia 5 tahun dan akan rutin kegiatan di desa itu posyandu. Jadi mulai dari posyandu tiap 1 bulan sekali itu ada. Jadi untuk mengetahui perkembangan si kecil ini sampai usia 5 tahun supaya tidak terjadi stunting. Selain itu juga upaya pemerintah tidak hanya pendampingan itu, akan tetapi dari pemerintah juga memberikan makanan tambahan, memberikan edukasi lewat pendamping itu, dan misalkan makanan tambahannya kayak susu kayak gitu, kan diberikan susu, diberikan makanan tambahan, telur dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat saat ini. Berarti sebenarnya penanganan dari pemerintah ini sudah ada upaya dan sudah ada program untuk menangani itu. Hanya saja kendalanya di lapangan itu banyak yang kalau kita ngasih telur, kadang posyandu itu biasanya kan disarankan telur, kan disediakan telur. Kadang itu tidak dimakan anaknya, tapi dibawa pulang, nanti dimakan ayahnya, dimakan ibunya. Kalau ibunya menyusui sih enggak apa-apa. Ya kan anaknya nanti menyusui, tapi kadang anaknya sudah mulai makan dan sudah enggak menyusui, itu yang makan bukan anaknya, kan seperti itu. Terus pola asuh mungkin itu yang mempengaruhi. Yang rata-rata kalau di desa saya kebetulan itu kemarin
muncul karena pola asuh orang tua. Pola asuh yang gimana nih Bu? Yang akhirnya menyebabkan stunting. Sekarang itu kan ini ya banyak ibu-ibu sekarang itu kan ibu yang pegang HP, gadget. Jadi yang penting anaknya diam, HP, waktunya makan tidak teratur. Padahal anak-anak itu sebenarnya kan dia itu harus kita latih berdasarkan kebiasaan. Kalau tidak kita biasakan sejak dini, sejak awal, maka akan ya itu nanti waktunya makan dia juga tidak merasa lapar karena tidak terbiasa dikasih makan. Tapi coba kalau dibiasakan, mungkin mulai dari makan pagi dibiasakan ibunya telaten memberikan makan pagi jam sekian, memberikan cemilan jam 10, memberikan makan siang jam 12, nanti jam 3 dikasih apa, dan mau tidur sore hari makan sore, terus mau tidur minum susu. Kalau dibiasakan seperti itu kan nanti akan terbiasa dan anak ini akan disiplin. Nanti dia waktunya sarapan belum dikasih makan dia akan merasa lapar, perutnya otomatis sudah otomatis. Jadi pembiasaan anak ini kan harusnya sejak dini. Kalau sejak dini tidak dibiasakan, orang tua ini kasih makan dia enggak mau, oh ya sudah enggak dikasih makan, enggak mau tuh Bu, tak kasih makan enggak mau. Susu, coba susu. Terus enggak mau Bu, susunya kan ASI waktu itu. Susu tambahan mungkin susunya dibuat sama bubur, jadi bubur susu kan seperti itu kita ada. Iya, nah itu mau sedikit-sedikit, tapi kan enggak rutin, beliaunya enggak telaten kan semacam itu. Dia lebih ini, HP, kadang kan wis lupa kalau pegang HP itu, lupa ngasih makan anak, lupa ngasih segalanya. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah sangat optimal sekali dalam membantu memberantas atau mengurangi kasus stunting di Indonesia, terutama di Bojonegoro ini. Cuma memang salah satu penyebabnya adalah pola asuh dari orang tuanya itu tadi. Iya, rata-rata itu, dan juga ada beberapa mungkin yang perlu dibantu pemerintah mungkin dari penambahan nutrisi kalau misalkan tapi dengan pengawasan, jadi didampingi lewat pendampingan itu untuk pemberiannya. Jadi ya udah makan sekarang dan langsung disuruh makan aja saat itu sambil diawasi, kalau itu mungkin bisa. Berarti jam makan yang teratur itu juga nantinya akan berdampak terhadap perbaikan gizi anaknya. Betul. Minimal dia ini makan dulu gitu. Iya. Terlepas nanti isi makanannya apa, tapi minimal dia makan dulu dan mau makan yang penting. Bu, boleh saya minum dulu Bu? Iya. Ini hari ini menunya adalah sari apa tadi ya? Kawista. Oh iya. Kawista. Apa ya itu Bu? Itu kan buah kawis. Oh buah. Buah kawis, iya, dari pohon kawis. Oh iya. Bijinya harum biasanya baunya. Saya baru minum hari ini di sini. Karena di Surabaya nggak ada. Ini emang tanamannya hanya ada di Bojonegoro atau gimana sih? Enggak, banyak di. Oh iya. Malah Bojonegoro saat ini mungkin sudah mulai enggak ada yang mulai punah. Kok kelihatannya saya juga jarang menemukan pohon kawis. Oke. Mungkin di sepertinya mainnya yang kurang jauh ini ini. Nggak ngerti saya beneran, ini baru tadi ngelihat apa ini sari buah kawis warnanya hitam. Penasaran, ternyata rasanya enak juga. Oke, Ibu, kita balik lagi ke kesehatan masyarakat di Bojonegoro. Selain tadi ada stunting atau gizi buruk, juga masih ada kasus yang lainnya adalah penyakit gigi dan mulut, dan yang terakhir adalah TBC. TBC ini kan kita tahu banyak sekali kasusnya dan pengobatannya pun cukup lama. Banyak juga yang tidak teratur berobat sampai akhirnya nggak selesai-selesai begitu.
Kalau dibandingin TBC sama COVID sebenarnya kan lebih mengancam nyawa TBC nggak sih, Bu? TBC lebih mengancam karena kalau pengobatannya tidak tuntas, rata-rata ya akhirnya meninggal. Oke. Kenapa akhirnya gini dulu deh. Gimana kondisi kasus TBC di Bojonegoro saat ini? Secara pasti dan persisnya mungkin perlu ini ya, saya kurang tahu, tapi yang jelas menurut pengalaman saya masih banyak di Bojonegoro ini yang sakit TBC. Dan rata-rata tingkat kematiannya juga paling tinggi. Dan untuk tingkat penularannya juga sangat-sangatlah menular. Karena penularannya kan lewat udara. Jadi ini memang harus kita perhatikan betul dan pemerintah juga sudah banyak program yang untuk menangani penyakit TBC ini. Kalau di Bojonegoro ya banyak, akan tetapi pasien-pasien ini kebanyakan pengennya instan, pengen yang cepat sembuh. Nah, dipikir kalau periksa ke dokter ini kan mungkin gejalanya bisa langsung hilang, dipikir sudah sembuh. Nah, akan tetapi kan penyakitnya belum hilang. Kalau TBC itu pengobatannya kan harus tuntas selama minimal 6 bulan dan itu tidak boleh putus sama sekali. Sehari pun tidak boleh tidak minum obat. Jadi kalau sudah terdeteksi penyakit TBC, ini makanya keluarga satu rumah yang tinggal serumah sama pasiennya ini akan diedukasi oleh petugas kesehatan. Jadi sebelum pengobatan diedukasi biar kalau pasiennya ini lupa minum obat, keluarganya yang mengingatkan. Dan penularannya juga akan diedukasikan, akan disampaikan. Terus dan semua nanti satu keluarga juga akan diperiksa. Periksa dahak untuk mengetahui apakah ini TB atau tidak. Nah, sebenarnya pengobatan TB itu sangatlah murah dan tidak bayar, gratis. Bisa dilakukan di puskesmas. Tapi yang bikin masyarakat males berobat atau males melanjutkan adalah masyarakat kadang males ke puskesmas karena apa? Prosesnya kadang mungkin lama karena pengobatan TB kan lama, 6 bulan. Nah, kalau dia periksa ke dokter langsung diberikan obat yang mungkin yang paten yang ini kan langsung caspleng, gejalanya hilang. Dia merasa sembuh, tapi belum sembuh. Gitu loh. Nah, kalau di puskesmas kadang saya sendiri pengalaman punya warga, saya sarankan ke puskesmas. Nggak mau, milihnya ke dokter spesialis. Padahal dokter spesialis itu lebih mahal. Tapi sebenarnya ada akhirnya kalau ekonominya ini nggak kuat, karena kan kalau spesialis itu bayar. Tapi kalau di puskesmas gratis. Di puskesmas, di rumah sakit swasta sekarang sudah terfasilitasi pengobatan TB ini. Jadi gratis semua. Mulai dari pemeriksaan rongsen, cek lab ini gratis. Tapi kadang orang tidak mau ke puskesmas, memilih ke dokter. Nah, yang putus ini karena kan ke dokter karena mahal. Jadinya dia begitu gejalanya sudah reda, sudah hilang, kadang dia terus putus pengobatan. Karena nanti kambuh lagi. Kambuh lagi lah. Itu yang memperberat dan akhirnya jadi banyak beberapa warga karena saya di desa itu yang putus pengobatan karena itu. Padahal sejak awal pengobatan TB akan lama. Kalau ke dokter swasta akan membutuhkan biaya yang sangat
banyak, mahal. Jadi lebih baik ke rumah sakit atau puskesmas saja. Sudah kita informasikan seperti itu, tapi kadang pengennya itu loh, instan. Tapi masyarakat itu tahu nggak sih Bu, kalau misalkan ini mungkin mindset yang ada di masyarakat ya, bahwa kalau berobat di puskesmas itu dapatnya obat generik gitu. Tapi kalau misalkan berobat di dokter spesialis kan dapatnya obatnya yang lebih paten. Terus oh ya udah kalau gitu yang paten aja biar cepat sembuh. Padahal sebenarnya mau generik atau paten ini tetap aja harus melakukan pengobatan selama 6 bulan. Sama saja. Sama aja. Iya. Dan itu masyarakat sudah tahu. Nah, sudah itu ada yang sosialisasi sudah atau sebenarnya untuk di petugas kesehatan juga sudah. Ya mungkin itu tugas nanti ke depan, sosialisasi terkait TB dan kelihatannya juga ada dari beberapa ormas kayak gitu kan yang nangani kayak Aisyah itu kan TB, itu kan mengedukasi, itu kan ada. Jadi terus ada kalau di rumah sakit ataupun di puskesmas itu memang diedukasi. Cuman yang edukasi yang secara menyeluruh mungkin ya tugas kita, mungkin kita harus punya program edukasi itu. Khusus untuk yang TBC TB, ini ya? Iya, edukasi kan banyak hal yang mungkin belum tersampaikan. Tapi rata-rata sebenarnya kalau program di puskesmas itu ada, cuman mungkin enggak menyeluruh ya, belum tersosialisasi secara menyeluruh begitu ya, iya, Bu ya? Sudah ada sebenarnya, tapi belum menyeluruh. Kalau di rumah sakit itu kan yang tersosialisasikan kan yang kadang lewat lewat penyuluhan kayak gitu. Tapi di puskesmas kan juga ada di Polindes ataupun di kegiatan posyandu lansia kan kayak gitu kan bisa sebenarnya untuk dilakukan, cuman belum maksimal kalau menurut saya. Dan mungkin nanti ke depan bisa lebih maksimal lagi ya Bu lebih ya? maksimal dan terutama sosialisasi terhadap masyarakat yang bahwa sebenarnya kamu mau berobat di mana aja, mau pakai obat generik atau paten, itu proses pengobatannya tetap sama. 6 bulan minimal, baik obat mahal, obat yang generik sama. Dan obatnya sebenarnya sama kok. Tetap berarti nanti harus ada sosialisasi tersendiri untuk masyarakat bahwa mudah-mudahan mau nanti berobat ada di mana aja, program untuk edukasi yang semacam ini, terutama TB. Iya. Baik. Karena termasuk 10 besar penyakit dengan yang menyebabkan kematian paling tinggi. Kelihatannya itu. Nah, kalau kita bicara penyakit yang beresiko kematian, ini kan juga kita harus bicara tentang fasilitas dan juga pelayanan kesehatan gitu. Salah satunya adalah BPJS. Iya. Untuk TBC ini sudah di cover BPJS belum ya Bu? Sudah ya. Makanya semuanya pengobatannya gratis. Gratis. BPJS bisa di rumah sakit umum, rumah sakit swasta juga bisa. BPJS tercover semua. Nah, kalau BPJS, fasilitas BPJS dan juga pelayanan BPJS di Bojonegoro sendiri saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup maksimal dalam melayani masyarakat atau bagaimana? Wah, maksimal banget karena Bojonegoro sudah UHC. Jadi semua nanti akan tercover BPJS. Kalau bagi yang belum, kalau misalkan ada warga Bojonegoro yang belum punya BPJS kesehatan dan datang ke rumah sakit saat sakit, nanti akan diberikan pengantar lewat rumah sakit untuk keluarganya datang ke Dinsos ngurus. Dan ini nanti akan dikasih waktu sampai 3 hari maksimal dan insya Allah nanti bisa digunakan. Sebelum 3 hari sudah jadi dan bisa di cover BPJS. Ini tanpa biaya. Dan itu nanti pemerintah yang untuk iurannya kan ke BPJS-nya. Jadi enggak pasiennya. Jadi penerima bantuan iur. Jadi PBI, BPJS penerima bantuan iur. Karena yang
yang punya kartu itu ndak iur. Kan ada Mandiri, ada yang PBI. Nah, kalau Bojonegoro bisa yang belum punya bisa di cover lewat PBI ini itu. tadi. Ya, dia penerima bantuan iur. Baik, berarti BPJS di Bojonegoro sendiri sudah cukup maksimal begitu ya, Bu ya? Karena kita sudah universal coverage. Sudah semua ditanggung pemerintah kabupaten. Kecuali di kabupaten lain. Kalau Tuban kelihatannya belum. Mudah-mudahan nanti kabupaten lain bisa menyusul seperti Bojonegoro. Jadi itu sangat membantu sekali untuk warga yang tidak mampu berobat. Misalkan dia opname ke rumah sakit, sudah tidak bayar lagi. Sangat membantu itu. Oke, Bu, terkait dengan BPJS, saya sempat mendengar ada program check up gratis yang akan di cover BPJS. Betul, ini kan programnya Pak Prabowo. Oke, ya. Ini gimana ini Bu? Apakah syaratnya apa supaya masyarakat ini bisa check up gratis dan supaya bisa di cover oleh BPJS? Karena kalau kita check up itu kan biayanya lumayan ya Bu ya? Iya betul, sangat ini perlu kita apresiasi program pemerintah pusat ini dan kita mendukung penuh program ini, luar biasa, sangat bagus sekali dan itu bisa mencegah masyarakat untuk jatuh sakit yang lebih berat. Kalau check up berat dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi kalau tidak salah saat tanggal lahir ya, saat ulang tahun itu bisa melakukan pemeriksaan. Nah, berarti setiap tahun sekali bisa melakukan check up. Nah, ini dan itu bisa di puskesmas kan di Vaskes 1. Nah, dan tidak berbayar. Gratis. Tidak berbayar sama sekali begitu ya Bu ya. Padahal kalau kita itu cek kesehatan mandiri di luar di lab luar, karena kalau BPJS ini pun kalau enggak pas sakit kita minta check up kan juga enggak tercover karena kalau kita sendiri kecuali itu advice dari dokternya. Ini perlu cek ini itu di cover. Tapi kalau kita saya minta check up sendiri kan enggak bisa karena untuk apa kan harus advice dokter. Oke, berarti ini program ini berarti bisa bermanfaat banget. Iya. Karena nantinya kita bisa check up gratis setiap tahun tanpa harus nunggu kita sakit dulu. Betul. Jadi sebelum sakit kita periksa dulu biar tahu ini nanti kedepannya itu akan menjadi fatal kayak hipertensi. Nah, kalau ini tidak pernah check up, resikonya dia moro-moro itu apa? Tiba-tiba. Maaf, ya tiba-tiba akhirnya dia kena stroke. Ya, stroke bisa stroke karena perdarahan, karena hipertensi rata-rata stroke perdarahan. Dan rata-rata yang kena hipertensi ini dia bahkan nggak sadar. Nggak sadar. Kalau dia mengidap, bukan mengidap apa ya Bu ya? Kalau menderita. Ya pokoknya intinya pasien hipertensi ini sometimes mereka tuh nggak sadar bahwa dia ini punya hipertensi. Iya gitu. Betul. Nggak sadar kalau dia nggak ada keluhan, dia nggak sadar. Kadang tiba-tiba tensinya ternyata tinggi. Kalau tensi di atas 140 kan sudah dikatakan hipertensi. Dan kalau itu tidak minum obat rutin setiap hari, lama-lama kan akan kemana-mana. Jadi akan mengarah bisa ke jantung, jantungnya bengkak. Akan kalau misalkan terlalu tinggi kan bisa stroke, terus bisa ke gagal ginjal dan lain sebagainya. Terus kolesterol. Kolesterol ini kalau misalkan tidak diketahui sejak dini, orang kan enggak tahu, kolesterol saya tinggi atau kan enggak tahu. Padahal kalau tinggi ini juga bahaya nantinya. Kalau enggak dikontrol, enggak dikasih obat, nanti kan bisa menyumbat
pembuluh darah akhirnya juga bisa jantung. Kalau pembuluh darahnya di otak kan juga stroke, tapi yang penyebabnya yang infak, bukan yang perdarahan karena hipertensi kan seperti itu. Terus ya banyak lah kalau kolesterol itu nanti. Berarti memang ini salah satu program yang cukup harus diapresiasi begitu, cukup bagus untuk masyarakat supaya masyarakat di Indonesia ini lebih sadar dengan kesehatannya begitu. Selain itu juga seperti diabetes, kencing manis, ini juga kadang orang itu tidak sadar kalau dia itu diabetes. Makanya pemerintah membuat program semacam ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Tapi ini programnya sudah mulai berjalan belum, Bu? Sudah, ya. Mungkin perlu pihak puskesmas, kan banyak juga sosialisasi baik di medsos, baik di pertemuan-pertemuan di kecamatan ataupun di saat posyandu-posyandu itu. Oke, berarti memang sebenarnya programnya sudah berjalan, tinggal bagaimana nanti masyarakat bisa memanfaatkan begitu. Iya, betul. Kadang masyarakat itu juga gini kendalanya itu. Kadang mau takut. Dia itu takut sakitnya ketahuan. Jadi enggak mau periksa. Itu juga kendala di lapangan. Jadi udah periksa gratis di puskesmas, enggak apa-apa. Nah, itu kan mencegah mencegah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan penyakit yang sudah tiba-tiba kan parah, kan ini sering kali terjadi di apalagi yang orang-orang pedesaan, tani itu kan merasa sehat, merasa enggak apa-apa. Tiba-tiba sakitnya sudah parah. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di pelosok begitu Bu, ya mungkin di sekitar Bojonegoro sendiri kan, Bojonegoro ini juga cukup luas, ada yang bagian pelosok begitu. Apakah tenaga medis di Bojonegoro ini sudah tersebar merata sampai ke pelosok, Bu? Di kota maupun di pelosok ini ada tenaga medis, atau yang di pelosok bahkan sekarang ini sedang menunggu kedatangan tenaga medis ini, bantuan dari kota? Iya, sebenarnya pemerintah sudah mempunyai program satu desa satu bidan, dan itu alhamdulillah sudah ada. Jadi setiap desa sudah ada bidannya. Terus ada program lagi satu desa satu perawat. Jadi perawat Ponkesdes. Nah itu. Tapi ini dengar-dengar kemarin banyak nakes yang bilang ternyata belum semua ada. Walaupun itu sudah program, tapi belum semua ada. Ya mungkin karena alasan tertentu, jadi belum semua ada. Jadi ini kendalanya sebenarnya ada di pemerataannya begitu ya Bu? Iya. Kalau sumber daya manusianya sendiri, lulusan Akper, Akbid, dokter dan lain sebagainya? Wah, banyak sekali. Malah mereka yang lulusannya ini juga sebenarnya juga kita prihatin juga, banyak lulusan Akper, Akbid ini yang susah mencari kerja. Ya. Susahnya karena padahal kan yang di pelosok ini butuh banyak gitu Bu. Sementara banyak juga di kota tenaga medis yang masih nganggur. Mereka nggak mau ke pelosok. Iya, kalau yang bersangkutan itu tempat tinggalnya di kota kan secara otomatis pengennya kan kerja di kota juga. Iya. Kecuali ada kebijakan pemerintah misalnya merekrut, ada lowongan Ponkesdes yang satu perawat satu itu langsung ditunjuk, diberikan SK untuk di sini ditugaskan di pelosok terpencil, itu bisa. Mereka mau tidak mau kan harus mau kan, karena banyak sebenarnya kalau misalkan pemerintah mau buka lapangan pekerjaan, walah nanti yang antri ini loh banyak sekali Bu, ya? lulusan perawat bidan itu, waduh banyak, dan mereka tak lihat banyak juga yang kerja di klinik kecantikan kayak gitu. Jadi
tidak di rumah Saking sakit, banyaknya iya, lulusan perawat. betul, tidak di rumah sakit, tidak di puskesmas, tapi di klinik kecantikan. Baik, terima kasih Bu Iya. atas waktunya. Semoga menjadi anggota dewan yang dulunya seorang perawat dan sekarang menjadi anggota dewan ini bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Amin. Bisa memajukan sistem pelayanan kesehatan di Bojonegoro bisa lebih baik lagi. Amin. Mohon doanya. Wanita kuat di Bojonegoro luar biasa. Terima kasih Ibu. Kita banyak. ketemu lagi kapan-kapan. Ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.